Aku nggak tahu sih kalau diminta pesan begini tuh intinya setiap individu punya tanggung jawab masing-masing aja untuk ambil peran untuk melindungi diri dan keluarganya apapun itu gitu di saat pandemi. Itu tugas jurnalis adalah memproduksi informasi mengenai protokol kesehatan ini. Kita udah nggak bisa bahwa mengingatkan orang untuk melindungi orang lain. Kita mengedukasi dan juga kita mengkritik bukan berarti kita anti pemerintah, tapi kemarin ingat juga waktu di awal-awal baru keluar dari rumah sakit lalu diajak untuk webinar dengan salah satu staf dari Kementerian Komunikasi gitu dan beliau cerita kalau saat itu jadi sekitar mungkin 2 minggu di bulan Maret itu minggu kedua ada sekitar 300 lebih berita hoax yang mereka tangkap. Nah, jadi itu sebenarnya waktu aku dengar itu sempat kaget ya itu beredarnya di Indonesia. Kenapa sampai ada hal seperti itu gitu padahal situasinya waktu itu ya memang semuanya sedang chaos karena informasinya nggak tahu yang mana yang benar tapi juga banyak cerita masyarakat yang karena orang-orang sekarang di Indonesia kan habitnya tuh memakai WhatsApp terus gampang meng-share informasi gitu. Sebetulnya dari masyarakat sendiri nggak bisa cuman minta media melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan etis, dengan apalah itu karena sumber informasi juga banyak dan mungkin juga semua materi yang diterima nggak selalu bisa di cross check lagi, di double check lagi, disaring lagi gitu. Jadi sebetulnya masyarakatnya juga sih yang punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk menyaring yang mana yang mereka baca, yang mana yang mereka akan bagi ke keluarga gitu. Kalau aku nggak tahu sih kalau diminta pesan begini tuh intinya setiap individu punya tanggung jawab masing-masing aja untuk ambil peran untuk melindungi diri dan keluarganya apapun itu gitu di saat pandemi global kayak gini yang informasi itu bertebaran mudah sekali gitu. Aku nggak juga pengen menyalahkan satu pihak atau dua pihak gitu yang intinya kalau misalnya untuk jaga diri kita itu individu juga garda terdepan gitu untuk jaga mental dan fisik kita dan imun kita masing-masing gitu itu aja sih tanggung jawab sendiri aja untuk diri sendirinya. Baik, terima kasih Mbak Ratri, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Ratri dimanapun berada. Terima kasih sudah berbagi bersama kita di sini. Ceritanya Mbak Ratri semoga bisa membukakan mata kita dimanapun kita berada ya. Bahwa perlunya kita menjaga privasi, juga stigmatisasi terhadap para korban COVID dan juga tenaga medis. Mbak Lula, gimana Mbak Lula closing statement-nya? Ya. Saya mengerti tidak ada satu pil yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Mengerti sekali, karena itu jurnalis yang dirangkul juga banyak sekali supaya punya cerita sendiri-sendiri lah ya. Bagaimana merangkul dengan cara yang barangkali ada yang menakut-nakuti, ada yang modelnya persuasi, silahkan gitu ya. Karena saya yakin masyarakat juga kan berlapis-lapis, butuh yang berbeda-beda. Oke, tapi yang kedua mungkin yang saya ingin ingatkan, hati-hati dengan memberikan judul. Sering sekali orang Indonesia itu tidak membaca sampai isi, hanya membaca judulnya. Kalau bisa judulnya jangan sampai kemudian bisa multi tafsir yang malah jadinya salah gitu tafsirnya, tapi orang sudah menelannya bulat-bulat. Yang ketiga, saya rasa bicara mengenai protokol kesehatan ini, kita udah nggak bisa bahwa mengingatkan orang untuk melindungi orang lain. Barangkali kita sudah harus mengajak masyarakat itu berbuat sesuatu untuk Indonesia. Kita sudah harus kemudian menimbulkan rasa kebangsaan bahwa memang capek pakai masker, memang tidak enak pakai masker, memang tidak enak berjauhan, memang repot cuci tangan berkali-kali. Tapi ini saya lakukan untuk Indonesia. Jadi setiap orang bisa punya peran untuk Indonesia. Barangkali kalau kita bisa membangkitkan rasa nasionalisme kebangsaan ini, barangkali mungkin gitu ya, semua tidak lagi ragu-ragu atau barangkali segan untuk melakukan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Mbak Lula, terima kasih. Mbak Lula walaupun sudah bukan tanggung jawab komunikasi publik Satgas, tetap semangat ya Mbak ya, mengkomunikasikan mengenai protokol COVID dimanapun Mbak berada. Semangat terus Mbak Lula, terima kasih banyak. Dan Mas Jerome silahkan closing statement-nya apa yang mau disampaikan Mas Jerome terkait dengan bagaimana kita harus bersikap sebagai jurnalis. Silahkan Mas Jerome.
Salah satu tugas utama BBC dan saya yakin banyak media adalah melayani kepentingan publik karena media hadir demi publik. Kita mengedukasi dan juga kita mengkritik bukan berarti kita anti pemerintah, tapi itu dilakukan demi kebaikan bersama begitu sebagai kontrol sosial agar pandemi ini bisa diselesaikan, bisa cepat selesai begitu. Itu saja, Mbak. Baik. Terima kasih, Mas Jerome. Terima kasih. Pak Asep, silahkan. Terima kasih, Mbak Prita. Saya ingin menutup dengan mengutip ucapan Ketua Dewan Pers ya, Profesor Muhammad Nuh yang mengatakan begini. Profesi wartawan dan jurnalis ini kan setiap hari menghasilkan karya jurnalistik. Dan karya jurnalistik adalah salah satunya adalah bentuk informasi. Dan informasi adalah kebutuhan kita masyarakat sehari-hari. Sama dengan manusia membutuhkan oksigen. Nah, kalau informasi itu diibaratkan oksigen, ya udara yang kita serap setiap hari, kalau oksigen itu bersih maka kita juga akan sehat. Tetapi kalau kemudian udara yang dihasilkan itu berupa polusi atau karbon dioksida, maka kita akan juga sakit. Oleh karena itu, tugas jurnalis adalah memproduksi informasi seperti halnya oksigen setiap hari yang menyehatkan, gitu, yang memberi optimisme, yang memberi harapan, gitu kira-kira. Terima kasih, Mbak Prita. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini, Pak Asep, Mas Jerome, Mbak Lula Kama, Mbak Ratri, juga ada Pak Doni, Mas Agus Sudibyo. Terima kasih untuk bisa bertemu, senang bisa bertemu dengan rekan-rekan jurnalis semua yang ada di sini. Satu hal yang sangat menarik juga kita tadi dapatkan bahwa apapun yang kita hasilkan sebagai satu karya jurnalistik itu pasti berdampak begitu ya. Apakah itu dampak untuk mengkritisi pemerintah, apakah itu berdampak untuk membuat optimisme di masyarakat, pasti berdampak. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab kita sebagai jurnalis untuk menghasilkan karya-karya yang memberikan dampak yang sebaik-baiknya begitu. Dilihat betul akurasinya. Karena bagaimanapun tadi kita sudah dengar ada banyak berita-berita yang sebenarnya saya nggak ngomong gitu, kata Mbak Ratri. Itu banyak yang nggak benernya gitu. Nah, akurasi itu sangat amat penting. Ditambah lagi juga kemudian kita melihat data-data dalam suatu perspektif yang benar, dilihat betul ini posisinya ada di mana, informasi ini, data ini, dan kemudian kita bersikap dalam sebuah karya jurnalistik. Karena bagaimanapun sekali lagi, apapun yang kita buat pasti akan berdampak dan kita sebagai insan jurnalis bertanggung jawab terhadap dampak tersebut. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu di dialog yang akan diadakan oleh Dewan Pers lain selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kamal.